Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohma dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode yang saya bawakan adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode satu ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak cepat bosan. Metode ceramah adalah metode yang paling klasik, yang paling lama dan jauh sebelum ada abad ini. Benarkah metode ceramah itu metode yang paling jelek atau sebaliknya? Mari kita kupas tentang metode ceramah. Keuntungan metode ceramah yaitu yang pertama, sangat efektif dari sisi mudah menyiapkan, tidak perlu ribet membuat media, yang penting suara. Yang kedua, metode ceramah itu bisa untuk orang banyak, bisa ratusan bahkan ribuan. Kekurangannya menggunakan metode ceramah itu, yang pertama, metode ceramah itu tidak bisa menjangkau semua anak secara individu. Yang kedua, metode ceramah harus menggunakan usaha-usaha kreativitas supaya suara ini bisa diperhatikan oleh para pembelajar sebagai audiens. Yang ketiga, menggunakan metode ceramah ini, peserta didik seringkali ramai sendiri, omong-omongan sendiri dengan sesamanya, atau dia melakukan kesibukan lain dan bahkan dia tidur. Bagaimana supaya metode pembelajaran ceramah menjadi bagus? Ikuti terus video ini. Cara agar sukses menjalankan metode ceramah. Yang pertama, rencanakan. Dirancang terlebih dahulu materi yang akan diceramahkan. Tentu dalam perencanaan itu, yang pertama tujuannya apa, yang kedua siapa yang akan belajar, yang ketiga materinya apa, dan yang terakhir metode ceramah dengan teknik apa yang akan dipakai. Jadi yang pertama rencanakan, nanti hasilnya bisa dicatat kecil-kecilan atau peta pemikiran kecil atau bacaan-bacaan singkat yang sudah dirangkum dan siap untuk diceramahkan. Cara yang kedua, karena ceramah itu mengandalkan suara, jadi pendidik harus bisa atur suara. Pendidik suaranya harus betul-betul menggunakan intonasi yang bagus, jeda yang bagus, kapan harus bersuara lirih, kapan harus bersuara keras, kapan harus berhentak, kapan harus lembut, dan pilih kata-kata yang perlu ditekankan.
Yang ketiga, karena metode ceramah itu wajah, badan, dan seluruh tubuh guru dilihat oleh peserta didik, maka yang ketiga adalah tampilan. Tampilannya harus mendukung materi pembelajaran. Tampilan juga harus mendukung tujuan yang akan dicapai. Apakah menggunakan jas, apakah menggunakan topi, apakah menggunakan batik, atau style seperti apa itu perlu dilakukan. Karena tampilan akan menentukan guru yang akan menggunakan metode ceramah, yang dimana tampilan guru akan dilihat langsung oleh peserta didik. Ingat, tampilan juga menentukan. Yang keempat adalah menggunakan media ceramah. Media ceramah itu bisa papan tulis, jadi sambil ceramah menuliskan kata-kata singkat di papan tulis. Kedua, bisa menggunakan PowerPoint. PowerPoint yang sudah dirancang dari rumah, sudah direncanakan, tinggal ditulis ulang di papan tulis. Tapi ingat, PowerPoint jangan terlalu rinci. Kalau rinci itu namanya PPT. Yang kelima adalah perhatiannya yang menyeluruh. Jadi ketika kita ceramah, jangan duduk saja di tempat duduk, tetapi berdirilah, lalu bergeraklah ke kanan, ke kiri, ke kanan, depan, belakang, ke depan, sambil memberikan perhatian penuh pada pendengar untuk mengurangi pasifnya peserta didik, untuk mengurangi peserta didik biar tidak tidur, untuk mengurangi peserta didik biar tidak apatis terhadap apa yang kita omongkan. Yang terakhir yaitu interview atau tekankan dengan pengulangan. Untuk pengulangan yang dimaksud di sini adalah memberikan kesempatan untuk bertanya, memberikan kesempatan untuk menanggapi, dan menyuruh murid untuk menceritakan ulang apa yang dia dengar, dan menyuruh murid untuk menyimpulkan apa yang telah dia peroleh. Tujuan menggunakan metode ceramah yaitu 1. Menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Yang kedua, membangkitkan hasrat, minat, dan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, memperjelas materi pelajaran. Alasan menggunakan metode ceramah karena yang pertama, agar perhatian siswa tetap terarah selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penyajian materi
pelajaran sistematis atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga, untuk merangsang siswa belajar aktif. Yang keempat, untuk memberikan motivasi belajar. Terakhir, manfaat menggunakan metode ceramah yaitu yang pertama, sebagai pengantar materi yang telah dipelajari. Yang kedua, sebagai penyimpulan materi karena waktu yang tersedia terbatas, sedangkan materi yang disampaikan cukup banyak. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembelajaran metode ceramah. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.